Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Paulinus. Pada acara talk show ini sebagai moderator dan sekaligus pembawa acara. Kemudian kenalkan notulen saya yang bernama Janon, dan perkenalkan narasumber saya pertama yang bernama Tino, dan narasumber saya yang kedua yang bernama Yodi Rianto. Terima kasih kepada semuanya yang sudah berkenan hadir pada pagi hari ini. Topik kita pada hari ini, sarana dan prasarana pada peraturan PP nomor 57 tahun 2021 untuk mengefektifkan waktu. Langsung saja kita mulai acara talk show kita pada hari ini. Pertanyaan pertama berkenaan dengan bagaimana tanggapan narasumber 1 dari Saudari Tinum tentang peraturan perundang-undang nomor 57 tahun 2021 pasal 40 pada peraturan perundang-undangan nomor 57 tahun 2021. Baik, terima kasih kepada saudara Paulinus sebagai moderator sekaligus pembawa acara kita pada hari ini. Saya sebagai narasumber pertama di sini, tanggapan saya berkenaan dengan peraturan perundang-undangan nomor 57 tahun 2021 pada pasal 40, di mana di situ mengatur tentang kurikulum. Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa kurikulum merupakan hal yang wajib ada di satuan pendidikan. Nah, kurikulum itu merupakan sesuatu yang benar dapat dipisahkan dengan pendidikan. Nah, kalau menurut tanggapan saya, peraturan perundang-undangan ini pada pasal 40 sudah sangat tentu dibutuhkan oleh jenjang pendidikan. Nah, jenjang pendidikan mana saja? Menengah dasar, kemudian pendidikan tinggi. Tentu hal tersebut yang mendukung berjalannya proses pendidikan berlangsung. Nah, dengan adanya kurikulum, dengan adanya peraturan tentang kurikulum ini mendapatkan supaya setiap yang melakukan proses pendidikan itu, baik pendidik dan peserta didiknya, dapat menjalankan setiap proses pendidikan itu dengan berjalan dengan baik dan lancar. Baik, terima kasih untuk tanggapan dari saya sebagai narasumber pertama. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh narasumber 1. Kemudian tanggapan narasumber 2, Saudari Yudi Rianto, bagaimana? Oke, baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk menanggapi mengenai peraturan perundang-undangan pasal 40 di peraturan perundang-undangan 57. Nah, dalam tanggapan saya tidak jauh dengan narasumber yang pertama, yaitu agak sedikit mendekati walaupun tidak sama. Nah, tanggapan saya bahwa kurikulum yang ada di pasal 40 di peraturan perundang-undangan di nomor 57 tahun 2021 yaitu sangat baik dalam jenjang pendidikan. Karena dalam kurikulum pasal 40 ini sangat beraturan baik dalam mengembangkan minat dan bakat peserta didik dan perkembangan sebuah pendidikan. Nah, dalam tanggapan saya bahwa dalam kurikulum di pasal 40 ini sangatlah sesuai dengan peraturan perundang-undangan di 57. Nah, dalam suatu kehidupan pendidikan ini sangatlah baik dan baik dalam perkembangan pendidikan, baik dalam jenjang sekolah dasar, menengah pertama dan menengah atas. Nah, dalam perkembangan kurikulum pendidikan ini ada beberapa hal yang memang harus diterapkan, yaitu ada di pasal 40. Nah, jika kita ingin melihat isi pasal 40 sangatlah baik dan beraturan untuk jenjang pendidikan. Hanya itu yang bisa saya tanggapi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh narasumber 2. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang kedua berkenaan dengan bagaimana menurut narasumber kedua, yaitu Saudara Yodi Rianto, kelebihan dan kekurangan peraturan perundang-undangan nomor
57 tahun 2021 dan pasal 40. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan untuk menanggapi pertanyaan dari moderator. Saya akan menanggapi dan menjelaskan bahwa kelebihan dan kekurangan peraturan perundang-undangan nomor 57 pasal 40. Nah, menurut saya bahwa kelebihan di peraturan perundang-undangan nomor 57 pasal 40 mengenai kurikulum itu sangatlah banyak kelebihannya. Menurut saya bahwa kekurangan itu sangat tidak ada. Karena apa? Setelah tahu bahwa dalam isi peraturan perundang-undangan nomor 57 pasal 40 yaitu mengenai kurikulum pendidikan itu sangat baik. Karena dalam jenjang sebuah pendidikan itu sangat tertera kelebihan yang harus kita lakukan dan kita laksanakan di pendidikan. Nah, dalam isi pasal 40 mengenai kurikulum pendidikan ini bahwa yang tertera dalam pasal 40 sangatlah baik untuk kita laksanakan di masa sekarang. Karena apa? Dalam itu sudah tertera bahwa kelebihan dalam kurikulum pendidikan sangatlah baik untuk kita laksanakan dalam dunia pendidikan untuk peserta didik agar apa yang kita harapkan bisa tercapai dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh narasumber 2. Kemudian bagaimana tanggapan narasumber pertama, yaitu Saudari Tinum, tentang jawaban yang diberikan oleh Saudara Yodi? Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Nah, di sini tadi narasumber 1 telah menyampaikan bagaimana kelebihan dan kekurangannya. Nah, di sini mungkin saya lagi menambahkannya lagi bagaimana tanggapan saya selaku narasumber pertama mengenai kelebihan dan kekurangan peraturan perundang-undangan nomor 57 tahun 2021 pada pasal 40. Nah, kalau menurut saya kelebihannya itu benar yang disampaikan. Saya sejalan dengan yang disampaikan oleh saudara narasumber kedua bahwa di situ menyampaikan banyak sekali kelebihannya. Nah, di mana pada pasal 40 ini menyatakan bahwa kurikulum di pendidikan menengah itu untuk mata pelajarannya mata pelajaran wajibnya itu ada mata pelajaran agama, PPKN, bahasa dan matematika. Sedangkan untuk kurikulum di perguruan tinggi itu ada agama, PPKN dan bahasa. Nah, menurut saya itu sudah sangat baik, itu bisa menjadikan kelebihan di mana satuan pendidikan membutuhkan suatu sistem dalam kurikulum ini. Nah, kemudian untuk kelebihannya, menurut saya untuk kelebihannya mungkin lebih kepada prakteknya atau implementasi atau penerapannya. Nah, kita tahu bersama bahwa suatu hukum dibuat dikemas dan disusun sedemikian rupa sesuai dengan kebutuhan bersama sebagai kebutuhan bersama dan warga negaranya. Nah, lebih lagi kembali kepada kekurangannya itu kembali lagi kepada prakteknya atau pelaksanaannya, penyelenggaraannya dari pada hukum ini. Nah, pada hukum atau peraturan perundang-undangan nomor 57 tahun 2021 ini pada pasal 40 di situ menjelaskan tentang kurikulum. Nah, di sini sebagai pendidik dan terutama pendidik sebagai sumber pertama bahan pembelajaran dan sarana pelajaran pendidikan itu dibutuhkan ditunjuk untuk memenuhi dan mematuhi apa yang menjadi kurikulum satuan pendidikan. Nah, di situ seorang guru bertugas mendidik, membimbing dan sebagainya. Kemudian untuk tugas dan tanggung jawab peserta didik itu adalah belajar dengan baik. Nah, itu yang dapat saya sampaikan selaku narasumber pertama berkenaan dengan kelebihan dan kekurangan dari peraturan perundang-undangan nomor 57 tahun 2021 pasal 40. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh narasumber pertama. Ya, saya akan lanjut lagi dengan pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan ketiga berkenaan dengan bagaimana relevansi dari implementasi peraturan perundang-undang
nomor 57 tahun 2021 dan pasal 40 pada peraturan perundang-undang nomor 57 tahun 2021. Silakan kepada narasumber yang pertama untuk menanggapinya, yaitu Saudari Tino. Baik, terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya sebagai narasumber pertama di sini berkenaan dengan relevansi implementasi dari Peraturan Perundang-undangan Nomor 57 Tahun 2021 pada pasal 40. Nah, kalau ditanya tentang implementasi, di sini saya menekankan bahwa tentu peraturan perundang-undangan atau suatu peraturan itu dikemas, ibaratkan suatu kemasan makanan yang dibuat oleh produksinya tentu dibuat dengan sedemikian rupa supaya konsumennya itu bisa membeli, kemudian bisa laris seperti itu. Nah, begitu juga dengan peraturan dibuat tentu untuk memenuhi kebutuhan. Nah, di sini untuk implementasinya tentu kembali lagi kepada penegak hukumnya. Nah, di sini yang terlibat dalam penegakan hukum atau penyusun daripada peraturan perundang-undangan itu tentu membuatnya supaya menjadikan pendidikan itu lebih baik lagi. Tapi kembali lagi kepada pelaksanaannya. Nah, kalau ditanya referensi daripada pelaksanaannya, tentu dibutuhkan penegakan hukum atau suatu individu yang menjalankannya itu untuk bersungguh-sungguh menjalankannya. Nah, di sini kembali lagi kepada oknum-oknum penegakannya itu, apakah menjalankannya itu dengan baik dan sebagainya. Nah, kalau saya rasa untuk implementasinya tentu semua orang mengharapkan yang terbaik, tetapi kembali lagi kepada pelaksanaannya. Kita ketahui bersama pada saat ini pendidikan itu dijalankan secara online atau daring, di mana tentu itu merubah daripada satuan pendidikan atau dari sistem pendidikan kita. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh narasumber 1. Ya, di sini saya memberikan tentang tanggapan narasumber 2. Kemudian dilanjutkan dari narasumber 2, Yodi Rianto. Bagaimana menurut Yodi tentang yang sudah disampaikan oleh dari Tino? Terima kasih kepada moderator yang telah memberi saya kesempatan dalam menanggapi pandangan ketiga ini. Baik, tanggapan saya tidak jauh dari narasumber yang pertama, yaitu mengenai implementasi pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan Nomor 57 Pasal 40. Nah, dalam pelaksanaan implementasi Peraturan Undang-Undang 57 pada pasal 40 ini, bahwa kita tahu untuk sekarang dalam pelaksanaan pendidikan di zaman pendidikan, penyampaian kurikulum sangat terhalangi oleh masa pandemi ini, yaitu COVID-19. Nah, dalam pandemi ini kita tidak bisa lebih dari mengharapkan bahwa pandemi ini akan hilang agar pendidikan kita lancar untuk kedepannya. Nah, harapan saya bahwa dalam pelaksanaan implementasi ini berjalan dengan baik dengan keadaan seperti apapun, bagaimanapun kondisinya, agar dalam dunia pendidikan kita tidak terjerumus ke bawah, agar harapan pandemi COVID-19 ini sangat terhalangi, karena memang dalam pandemi ini peserta didik kita, harapan bangsa kita tidak bisa berkumpul di suatu ruangan untuk melaksanakan sebuah pendidikan. Terima kasih atas jawaban yang diberikan oleh narasumber pertama dan narasumber kedua. Saya ucapkan terima kasih kepada narasumber pertama dan kedua telah berkenan memberikan tanggapan dan jawaban yang telah saya tanyakan, dan saya ucapkan kepada notulen saya pada akhir ini. Baik, di sini saya akan menyimpulkan pada pembahasan kita hari ini mengenai kesimpulan ini tentang nomor 57 pasal 40. Di sini bahwa di dalam pasal tersebut, bahwa dalam peraturan yang dituliskan oleh pemerintah itu sangat jelas bahwa peraturan ini mengatur tentang pendidikan, di mana sebuah pendidikan ini
dalam peraturan ini sangat baik bagi Indonesia, di mana kita menaati atau mematuhi aturan tersebut agar kita menjadi peserta didik yang lebih baik. Tetapi kita tekankan lagi bahwa pada masa pandemi ini kita tidak bisa menaati peraturan itu dengan baik karena terhalangan kita dalam proses belajar mengajar itu sangat terganggu, di mana dalam pandemi ini semua sekolah rata-rata kuliah online, jadi kuliah online atau sekolah online, jadi tidak dalam proses pembelajaran atau dalam proses pasal tersebut tidak berjalan dengan baik karena di dalam pandemi ini tidak memungkinkan kita untuk menaati atau mematuhi aturan tersebut. Jadi dalam pasal itu sangat sudah baik, tapi dalam proses kita melakukan atau melancarkan melakukan pasal tersebut pada pandemi ini tidak bisa kita taati dengan sepenuhnya. Jadi bisa kita ambil lagi bahwa saat pandemi ini kita berusaha belajar atau mengikuti pelajaran menggunakan secara daring atau secara online agar proses pembelajaran kita bisa lebih lancar lagi ke depannya. Demikian akhir acara talk show hari ini. Saya Paulinus sebagai moderator pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas untuk kita semua. Salam Pancasila.